Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup. Saudara, berbicara tentang ketenangan, setiap manusia butuh ketenangan. Saya dan saudara, kita perlu ketenangan. Bahkan manusia melakukan banyak hal, mengupayakan banyak hal untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali ketenangan itu dikejar dari sumber yang salah, berusaha diraih dari sumber yang salah. Itu sebabnya ketika berjuang dan sampai di titik yang dipikir di sana ada ketenangan, akhirnya ada kekecewaan, karena ternyata sesampainya di titik itu dia tidak mendapatkan dan mengalami ketenangan hidup. Karena saudara mungkin sudah sering saudara dengar bahwa di dalam diri manusia ada satu ruangan di mana hanya Tuhan yang bisa mengisi. Tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun, oleh kesuksesan, oleh materi, oleh fasilitas, atau oleh apapun tidak akan bisa diisi, karena itu memang ruangan untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kita, dan Dia ciptakan dalam diri kita satu ruangan yang hanya Dia yang bisa mengisi. Dan kalau Dia yang mengisi, baru hidup kita mengalami kepuasan, hidup kita mengalami sukacita, hidup kita mengalami ketenangan. Itu sebabnya saat ini saudara, karena hidup kita begitu singkat dan hidup kita hanya sekali, jangan sampai dalam kehidupan yang singkat dan sekali ini kita sama sekali tidak mengalami ketenangan, bahkan kita mengejar ketenangan yang palsu, dan pada akhirnya kita akan kecewa. Saya rindu kita belajar di mana kita temukan ketenangan yang sejati, dan bagaimana supaya kita mengalami ketenangan itu. Dengan harapan melalui renungan ini saudara mengejar ketenangan yang sejati, dan pada akhirnya saudara mengalami ketenangan yang sejati dalam hidup saudara. Dan kemudian saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami ketenangan yang sejati di dalam kehidupan saudara ketika saudara mencarinya di tempat yang benar dan saudara melakukan apa yang benar untuk mendapatkannya. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahaminya. Dan siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan di malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yudutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hei kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan bahwa dia ada dalam satu posisi, dan di dalam posisinya itu orang-orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Orang-orang berusaha untuk menghancurkan dia, dan cara orang-orang menghancurkan dia adalah dengan mereka bermulut manis, tapi di dalam hatinya mereka hendak menghancurkan, mereka mengutuki. Orang mau menipu, orang berdusta kepada dia. Itu yang dia gambarkan, kondisi yang dia alami, saudara, bahwa orang-orang hendak menjatuhkan dan menghancurkan dia dari kedudukannya. Dan hal kedua juga yang diungkapkan oleh Daud adalah bahwa dalam posisi yang dia alami, yang dia raih, dia juga melihat dan mengalami dalam pengalaman kehidupannya bahwa posisi tidak bisa diandalkan.
bahkan fasilitas, semua harta benda yang diraih sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya di ayat 11 dia berkata, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Daud juga melihat bahwa dalam perjalanan hidupnya, setelah dia meraih kesuksesan, setelah dia meraih kekayaan, fasilitas dan sebagainya, dia menyadari bahwa ternyata semuanya itu tidak memberi apa-apa. Semuanya itu tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya dia juga mengajari umat-umat Tuhan melalui mazmurnya ini, supaya ketika umat-umatnya diberkati, jangan mereka menaruh harap atau mengandalkan harta benda, kesuksesan, fasilitas dan sebagainya. Jangan hati mereka melekat kepadanya. Artinya saudara, dari pengalaman perjalanan kehidupan Daud, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana orang lain memperlakukan dia, dan bagaimana dia meraih keberhasilan, dan pada akhirnya dia juga menjadi raja. Dia orang yang dihargai karena meraih banyak keberhasilan dalam berperang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi atas semuanya itu juga, semuanya tidak bisa juga diandalkan, dan semuanya itu tidak memberi kepuasan dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saudara, dia menegaskan berkali-kali. Di ayat 2 misalnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kemudian ayat 6 juga dia menegaskan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, saat ini sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita. Daud, dia adalah orang yang luar biasa berhasil. Dia mencapai keberhasilan itu saudara dalam perjalanan hidupnya luar biasa. Dalam dia mengalahkan Goliat dan berperang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika dia bersama orang Filistin, di sana dia juga mengalami kemenangan. Artinya Daud ini mencapai prestasi-prestasi yang banyak sekali dalam hidupnya. Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja. Tetapi sebagai orang peraih banyak prestasi, sebagai orang yang pada akhirnya menjadi orang nomor 1, menjadi raja, akhirnya dia berkata bahwa relasinya dengan orang lain tidak bisa diandalkan, hubungannya dengan orang lain tidak bisa diandalkan. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia, teman, siapapun itu yang bisa diandalkan. Dan kemudian dia juga berkata bahwa apa yang dia raih itu juga tidak bisa diandalkan. Kesuksesan, materi, kekayaan dan sebagainya itu juga sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya tadi dia berkata bahwa apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya, karena dia sudah mengalami bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup, tidak ada yang bisa memberi ketenangan, kedamaian sejati di dalam kehidupannya. Dan atas semua yang dia alami itu saudara, dia berkata, dia tegaskan 2 kali, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Di dalam perjalanan hidup kita, apakah saudara sedang mencari ketenangan? Saudara mencari kedamaian? Saya percaya setiap kita rindukan ketenangan, rindukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu manusia yang normal, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan begitu banyak adalah, apakah kita sedang mencari ketenangan dari sumber yang benar? Apakah hari ini saudara sedang mencari ketenangan pada sumber yang benar? Hari ini kita sudah mendengar Daud, orang yang mencapai keberhasilan luar biasa dalam dunia, orang yang menjadi orang paling terhormat, mengalami banyak kemenangan, pada akhirnya bahkan menjadi raja. Kalau mencapai
prestasi, piala keberhasilan tadi, maka kalau di zaman ini rumahnya akan penuh dengan piala, saudara, karena keberhasilan yang dia peroleh. Tapi orang yang sudah mengalami itu, dia menegaskan bahwa pada Allah saja, dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau hari ini saudara masih berpikir, kita masih berpikir bahwa dunia ini bisa memberi kedamaian, ketenangan bagi kita. Dengar saudara, orang yang sudah mencapai dan meraih semuanya berkata tidak ada ketenangan di sana. Tidak ada keberhasilan yang bisa memberi ketenangan. Bukan artinya bahwa materi itu tidak penting. Bukan artinya bahwa keberhasilan dan sebagainya itu tidak penting. Semuanya itu penting dan saudara harus meraih, mencapainya dengan cara yang terbaik. Tetapi masalahnya yang harus kita sadari adalah bahwa bukan itu yang memberikan ketenangan hidup. Orang yang sudah meraihnya, orang yang sudah mendapatkannya, yaitu Daud, berkata bahwa semuanya itu tidak memberi ketenangan hidup. Yang memberi ketenangan bagi hidupnya adalah Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan, itu yang memberi ketenangan bagi dia. Jadi kalau hari ini saudara masih mengejar ketenangan dari dunia, saat ini juga sadarlah saudara bahwa orang yang sudah mencapainya tidak mendapatkan ketenangan di sana. Apa yang tidak dimiliki Daud, apa yang tidak dicapai Daud, tapi dia akhirnya berkata tidak ada ketenangan di sana. Hanya dekat Tuhanlah ada ketenangan. Itu sebabnya sadarlah hari ini, kalau saudara masih berpikir bahwa perkara dunia masih bisa memberi ketenangan, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Silakan bekerja dengan cara terbaik, berjuang dengan cara terbaik untuk mencapai perkara dunia, untuk mencapai keberhasilan, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses dan sebagainya. Saya berdoa saudara sukses, berhasil, kaya dan sebagainya, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sekali lagi, dasarkan ketenangan saudara bukan kepada itu semua, tapi dasarkan ketenangan kita seperti yang dialami oleh Daud, yaitu pada Allah, dekat dengan Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, betapa bodohnya jika ada orang untuk mencapai dunia, untuk meraih kesuksesan materi dunia, keberhasilan dunia, meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan sumber ketenangan sejati untuk meraih, mengejar kepalsuan. Itu satu kebodohan saudara. Dan adakah orang seperti itu? Banyak. Terlalu banyak orang yang saat mereka masih susah, belum diberkati, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi saat diberkati, doanya dijawab, dia diberkati Tuhan dan sebagainya, akhirnya mengejar berkat itu, menghargai berkat itu lebih daripada Tuhan. Akhirnya lupa beribadah, tidak sempat beribadah, tidak sempat bersekutu dengan Tuhan, sibuk dengan bisnis dan berkat-berkat yang dia terima. Begitu banyak orang yang mengalami itu saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita letakkan satu prioritas yang benar. Satu hal kita harus sadar, bahwa ketenangan hanya dekat dengan Allah. Itu sudah fakta, karena orang yang sudah mengalaminya, yaitu Daud, telah menceritakannya. Setelah dia meraih semuanya, akhirnya dia kembali berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Jadi kalau hari ini kita sudah menyadari akan hal itu, maka mari kita posisikan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi nomor satu. Itu menjadi yang utama. Dan setelah itu, silakan letakkan prioritas berikutnya apa yang paling penting dalam hidup saudara. Tapi prioritas yang utama adalah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kedekatan dengan Tuhan itu yang paling utama. Kalau berikutnya saudara tempatkan keluarga, ya saya pikir keluarga adalah hal yang paling berharga setelah Tuhan. Dan kemudian kesuksesan, bisnis dan sebagainya. Silahkan saudara urutkan prioritas dalam kehidupan saudara. Tetapi sekali lagi, buat Tuhan jadi prioritas utama saudara, karena dengan demikianlah maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Jadikan kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup saudara, karena hanya dengan demikianlah saudara akan meraih dan mencapai ketenangan di dalam kehidupan saudara. Nah, saat ini saudara,
setelah Daud mengatakan dan menceritakan kisah hidupnya bahwa rupanya hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan. Saya rindu kita akan belajar. Setelah Daud sadar akan hal itu, apa yang dia lakukan? Untuk dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan? Untuk mengalami ketenangan, yaitu dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, maka apa yang dia kerjakan itu dia nasihatkan kepada umat-umat Tuhan. Setelah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, maka akhirnya dia berkata di ayat 9, dia beri 3 nasihat kepada umat-umat Tuhan berdasarkan pengalaman hidupnya, sehingga dia tetap hidup dekat dengan Tuhan dan dia mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ayat 9 dia berkata, percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan? Itu yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan setiap waktu. Garis bawahi setiap waktu, saudara. Di dalam perjalanan hidup ini akan ada selalu naik turun, akan ada selalu susah dan duka, akan ada selalu sehat dan sakit, akan ada selalu saat senang, saat bersedih. Itu akan selalu kita hadapi. Dan firman Allah ini menegaskan, Daud menegaskan bahwa untuk kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan kita mengalami kedamaian, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Selalu percaya kepada Tuhan, selalu hidup dalam iman kepada Tuhan setiap waktu. Nah, yang menjadi masalah, saudara, seringkali orang hidup percaya kepada Tuhan berdasarkan apa yang sedang dia alami, atau dengan istilah, dia percaya sungguh kepada Tuhan ditentukan oleh moodnya. Terkadang orang bisa percaya kepada Tuhan kalau dia tidak ada masalah. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau lagi senang-senang, dia senang ikut Tuhan, dia senang beribadah, dia senang bersaksi mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan itu baik, dia percaya kepada Tuhan. Tapi saat giliran kesusahan, saat sakit misalnya, yang menyedihkan adalah ketika sakit misalnya langsung pergi ke dukun. Jadi di mana yang katanya Tuhan baik tadi, di mana yang katanya Tuhan ajaib tadi? Ya hanya waktu diberkati, tapi begitu susah langsung cari yang lain. Ada orang seperti itu. Saya sudah menghadapi sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara, saya sudah menghadapi orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau lagi bebannya berat, masalahnya berat. Kalau dia lagi menghadapi masalah, persoalan, dia berdoa sungguh, ibadah sungguh, dekat intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan sungguh, setia sekali, melayani sungguh, karena dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi begitu tiba waktu senang, lupa Tuhan, akhirnya terbuai dengan kesenangan, bahkan mencari kesenangan dunia. Ada orang seperti itu. Saya sudah menghadapi banyak orang yang seperti itu. Artinya, saudara, bahwa orang-orang yang demikian tidak mampu hidup dalam iman, kepercayaan, dalam segala situasi, di setiap waktu, baik senang, baik susah. Nah, saudara, untuk kita mengalami ketenangan dari Tuhan, maka kita harus hidup dalam iman setiap waktu, bukan hanya waktu senang, atau bukan hanya waktu kita ada masalah kita datang kepada Tuhan, tapi setiap waktu percaya kepada Tuhan, setiap waktu, apapun kondisinya. Setiap waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Kapan saudara dekat dengan Tuhan? Adakah saudara akan sungguh-sungguh ikut Tuhan saat saudara diberkati?
Ataukah saudara ada yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saat pergumulan saudara berat? Ataukah ada saudara yang baik saudara diberkati, baik saat pergumulanmu berat, baik saat sehat, baik saat sakit, semuanya situasi, semuanya keadaan itu saudara hadapi dengan sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan? Kalau itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup saudara. Pastikan hari ini saudara tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun situasinya, seberat apapun itu. Saat engkau sakit, engkau tidak pergi kepada tempat yang salah. Kalau engkau pergi ke medis untuk berobat, itu tidak ada yang salah saudara. Tapi kalau engkau pergi ke dukun, saudara sudah menduakan Tuhan, saudara sudah menyembah berhala namanya. Saat hidupmu begitu susah, jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan sebagai bukti saudara percaya kepada Tuhan. Artinya, baik senang, baik susah, selalulah percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Itu yang dinasihatkan oleh Daud, karena itu yang dia alami saudara dalam kehidupannya. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Lalu yang kedua yang dia ajarkan kepada umat Tuhan yang merupakan pengalaman hidupnya adalah, masih ayat 9, setelah dia berkata percayalah kepadanya setiap waktu. Kemudian kalimat berikutnya dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan saudara, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Belajarlah mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Belajarlah untuk bercerita kepada Tuhan segala kondisi kita. Ini berbicara tentang doa dan penyerahan kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan di dalam hidup, maka jadilah pribadi-pribadi yang berdoa dan berserah kepada Tuhan, menceritakan segala masalahmu, maka engkau akan mengalami ketenangan. Yang terjadi saudara, seringkali ketika seseorang mengalami masalah, mengalami persoalan, beban dalam kehidupannya, dia cerita kepada orang lain, dan yang terjadi akhirnya masalah baru muncul. Persoalan itu akhirnya makin melebar dan masalah baru akan muncul saudara. Dan ketika bercerita kepada orang lain, mengharapkan pertolongan orang lain, itu juga sebagai bukti tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan itu menghambat berkat Tuhan bagi dia. Itu jadi masalah yang baru juga saudara. Nah, itu sebabnya saat saudara mengalami masalah hidup, persoalan hidup, atau apapun kondisi saudara, bahkan saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Kalau saat saudara susah, ceritakanlah kesusahan saudara kepada Dia. Ungkapkan isi hati saudara, naikkan doa-doa saudara kepada Dia. Saat saudara diberkati, saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah atas segala berkat-berkat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saudara, kalau kita rindu mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi jadilah pribadi yang berdoa kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang suka datang di hadirat Tuhan, bercerita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berdoa dan berseru, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jika saudara adalah pribadi-pribadi yang demikian, maka engkau akan mengalami ketenangan dalam hidupmu. Kalau saat susah, saat suka, saat senang, saat sakit, saat sehat, engkau selalu datang mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, datang tersungkur di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami ketenangan. Lalu kemudian yang terakhir, Daud berkata, yang pertama tadi percayalah kepadanya setiap waktu, kedua curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ketiga dia berkata kepada umat Tuhan, nasihatkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya Daud mau mengatakan bahwa berlindunglah kepada Allah setiap waktu.
Itu sungguh-sungguh nyata pengalaman Daud di dalam perjalanan hidupnya, saudara. Kalau kita baca kisah Daud, kita akan menemukan bahwa berkali-kali dia mengalami perkara besar, dia mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, oleh karena dia berlindung kepada Tuhan. Kisah yang nyata sekali adalah saat dia menghadapi Goliat. Pada waktu itu, saudara, jawaban-jawaban Daud kepada abang-abangnya membuktikan betul bahwa dia mengandalkan Tuhan. Jawaban Daud kepada Goliat itu membuktikan betul bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dia berkata selama ini menghadapi singa-singa, dia merobekkan mulut singa oleh karena Tuhan. Dan kali ini pun Tuhan akan menolong dia. Jadi dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berlindung kepada Tuhan. Bahkan saat dia mau menghadapi Goliat, saudara, dan dipasangkan pakaian perang kepada dia, dia berkata, aku tidak nyaman dengan ini. Kenapa? Karena dia biasa mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Goliat pun dikalahkan, Goliat pun ditumbangkan ketika dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada umat Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Karena dengan berlindung kepada Tuhanlah akhirnya dia mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara sedang merindukan ketenangan? Pasti setiap kita merindukan ketenangan. Adakah saudara sedang mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar? Itu yang harus saudara pastikan. Pastikan hari ini saudara mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Karena orang yang sudah mencapai dan meraih perkara dunia ini, saudara, dia menegaskan bahwa tidak ada ketenangan di sana. Daud yang sudah berhasil begitu banyak kali, Daud yang sudah mencapai begitu banyak hal, Daud yang sudah meraih kesuksesan dalam banyak hal, bahkan pada akhirnya dia menjadi raja, menjadi orang nomor satu, dia tetap berkata, sampai 2 kali dia berkata. Di ayat yang kedua dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ayat 6 juga dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi saudara, atas semua yang dia capai, dia mengalami bahwa hanya dekat Allah dia tenang. Itu artinya hari ini saudara harus meletakkan sumber ketenangan saudara dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita meraih ketenangan, mengalami ketenangan di dalam Tuhan, dan kita dekat dengan Tuhan? Dia beri nasihat sesuai dengan pengalamannya. Yang pertama, percaya kepadanya setiap waktu. Apapun kondisi, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hatimu di hadapannya. Apapun kondisi, utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berlindunglah kepada Tuhan. Jadi hidup dalam iman kepada Tuhan dalam segala situasi, hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan dalam segala situasi, dan hidup dalam penyerahan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara meraih ketenangan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan malam hari ini firman-Mu menegaskan bahwa ketenangan kami akan peroleh hanya daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, bahwa ketenangan itu bersumber dari Tuhan, dan hanya dekat Allah saja kami bisa mengalami ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan malam hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, bagaimana kami mengalami ketenangan di dalam Engkau, bahwa kami harus tetap percaya dalam segala situasi. Kami harus tetap hidup dalam berdoa dan bersekutu dengan Engkau, mencurahkan isi hati kami kepadamu dalam segala situasi. Dan kami harus berserah dan berlindung kepadamu dalam segala situasi. Maka dengan demikian kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu karena kami rindu mengalami ketenangan daripadamu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terapkan firman Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara.
Kalau dulu dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau
Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit. Keluarga saudara saat ini, mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan
Ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu.
atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami. Jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi,
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.